Nah, sebelum Mas Res ini sempat masuk ke dalam tenda, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang tertawa, dan tawa itu sangat menyeramkan. Nah, setelahnya mereka ini semua kan kaget. Astagfirullahaladzim. Setelah sosok wanita itu tertawa, tiba-tiba sosok itu seperti berkata, "Iku angga aja dikon mulih, angga aja dikon mulih ning kene wae, angga ning kene wae yo angga." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Rangga. Nah, Rangga ini domisilinya ada di Surabaya. Pada tahun 2015, Rangga ini sempat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna bersama satu orang temannya melalui jalur yang konon katanya jalur ini adalah jalur termistis menuju ke puncak Gunung Arjuna, yaitu jalur Purwosari. Nah, dalam pendakian tersebut, Rangga ini sempat mengalami satu kejadian, di mana kejadian itu pada akhirnya benar-benar merubah sudut pandang Rangga ini kepada kebudayaan Jawa menjadi sangat-sangat berbeda. Nah, kira-kira kejadian apa yang sempat dialami oleh Rangga ini sampai cara pandang Rangga kepada budayaan Jawa ini menjadi berbeda? Baik, sebelum kami lebih jauh menuturkan apa yang dialami oleh Mas Rangga, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke segmen pengalaman pendakianmu. Baik, sebelum kami lebih jauh menuturkan apa yang sudah dialami oleh Mas Rangga dan satu temannya Mas Arya ketika mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari, sebelumnya sedikit kami ingin mengulas mengenai latar belakang mereka berdua. Jadi Mas Rangga ini seorang pemuda yang kalem dan pemberani. Dan dia punya hobi bermain musik. Jadi Mas Rangga ini bermain di salah satu band yang ada di Surabaya. Dan dia memegang alat musik drum. Jadi hobi dan kekalemannya ini benar-benar berseberangan. Jadi seperti yang kita tahu, umumnya pemain drum ini kan energik gitu kan. Nah, ini kan bisa saya katakan, ini berseberangan dengan kekalemannya. Kesehariannya sehari-hari ini Mas Rangga ini kalem. Akan tetapi dia punya satu hobi yang bisa dikatakan ekstrim, yaitu bermain drum. Nah, dia bermain drum di salah satu band. Bandnya ini beraliran rock. Maka dari itu benar-benar saya katakan ini berseberangan. Nah, lain halnya dengan Mas Arya. Mas Arya ini adalah seorang pemuda yang energik dan dia punya satu hobi, yaitu mendaki gunung. Nah, mereka berdua ini bersahabat sudah cukup lama semenjak mereka ini kelas 1 SMA. Nah, kondisinya pada tahun 2017 itu mereka berdua ini kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Surabaya. Dan mereka ini satu kampus dan juga satu jurusan. Jadi mereka berdua ini bersahabat memang sudah sejak kelas 1 SMA. Awal persahabatan mereka ini pada waktu itu, mereka masuk SMA ini belum saling mengenal. Nah, pada suatu hari, Mas Arya ini melihat Mas Rangga ini di jalan itu dikeroyok oleh satu rombongan, di mana satu rombongan itu adalah rombongan yang berasal dari sekolah lain, SMA lain. Nah, karena merasa Mas Arya ini mengenal Rangga walaupun itu hanya sekedar face to face kalau di sekolahan, tidak pernah bertegur sapa, akan tetapi Mas Arya ini menolong Rangga pada waktu itu, melerai. Nah, ketika melerai ini justru Mas Arya ini dikeroyok sekalian oleh rombongan dari SMA lain itu. Nah, terjadilah perkelahian di situ. Setelahnya Mas Rangga dan Arya ini agak luka-luka. Nah, dari situlah mereka ini menjadi akrab. Dan ternyata pada waktu itu Mas Rangga dikeroyok ini adalah masalah cewek. Jadi Mas Rangga ini menyukai cewek dari sekolah atau SMA di mana rombongan yang mengeroyok mereka ini berasal. Nah, jadi rombongan SMA itu
salah satunya geng itu menyukai cewek yang disukai oleh Mas Rangga. Jadi pada waktu itu Mas Rangga ini dihajar habis-habisan dan ditolong oleh Mas Arya. Nah dari momen itulah mereka berdua ini menjadi akrab, sangat-sangat akrab, dan bahkan sampai mereka ini kuliah pada tahun 2017 itu mereka memutuskan untuk kuliah di satu kampus dan satu jurusan yang sama. Nah singkat cerita, pada satu hari Mas Rangga ini berkunjung ke rumahnya Arya yang sama-sama ada di Surabaya. Nah kunjungan daripada Mas Rangga ke rumah Arya ini adalah untuk meminta bantuan mengenai satu tugas mata kuliah di mana Mas Rangga ini belum memahami betul tugas yang diberikan oleh dosennya tersebut. Nah, Mas Rangga ke rumahnya disambut oleh si Arya. Nah, disitulah tugas itu pun akhirnya dibantu oleh Arya dan terselesaikan. Nah, ketika Mas Rangga ini mau pulang, tiba-tiba Arya ini bilang sama Mas Rangga di situ, "Enggak, kamu apa ndak pengen gitu naik gunung?" "Loh, kenapa kok tiba-tiba kamu bilang gitu?" Jawab si Rangga kan, "Ya ndak apa-apa. Aku sama kamu ini kan temenan, sahabatan udah lama toh enggak? Apa kamu ini ndak pengen ikut aku naik gunung sesekali waktulah?" Ya sebenarnya pengen sih, ya cuma aku ini sering dengar apa? Jadi aku ini kan walaupun bukan pendaki, walaupun bukan yang suka kegiatan pecinta alam, akan tetapi aku ini kan suka nontonin itu loh, YouTube yang pendakian gunung, YouTube yang horor-horor pokoknya. Nah terus, dari situ itu aku berasumsi kalau naik gunung ini menyeramkan. Nanti kita bisa ketemu jin, kita bisa tersesat, kita bisa meninggal dunia dan lain sebagainya lah. "Ah, kamu itu kayak gitu kok dipercaya?" jawab si Arya. "Gini loh enggak, yang namanya YouTube itu kan dunia entertain, dunia hiburan. Jadi tidak sepenuhnya untuk dipercaya. Jadi semata-mata untuk hiburan lah. Ya kayak kita nonton film-film hantu di bioskop atau di mana, itu kan PH-nya itu kan bikin film itu untuk sekedar hiburan. Jadi bukan untuk sepenuhnya dipercaya. Kamu kok kayak gitu dipercaya?" Ya sebenarnya bukan percaya sih ya, akan tetapi lebih aku ini akhirnya kan memiliki asumsi-asumsi kalau naik gunung ini nantinya bisa kayak gini. Enggak lah, apa kamu enggak pengen bener naik gunung? Kalau kamu lihat postinganku gitu di Facebook, di Instagram. Nah si Mas Arya ini terus saja seperti merayu-rayu. Nah di situ pada akhirnya Rangga pun bilang sama Mas Arya, "Udah to the point aja. Ada apa ini?" "Gini loh enggak, aku ini mau naik gunung minggu depan. Jadi sebelum kita ini masuk melaksanakan ujian akhir semester kan ada libur itu seminggu, minggu depan aku main naik gunung. Nah aku pengen kamu ini ikut aku, kita mendaki berdua." "Loh kok enggak sama teman-teman PA yang lain aja, pecinta alam yang lain?" tanya si Rangga kan. "Enggak apa-apa, aku ini awalnya pengen solo hiking sendirian ke gunung, tapi tak pikir-pikir enggak tahu kenapa aku pengen ngajak kamu. Kamu ikut enggak? Mau enggak?" "Ya aku mau aja sih. Tapi ya itu, aku enggak punya alat gunung, aku enggak punya kayak tenda dan lain-lain." "Alah, masalah itu gampang lah. Nanti tak sewain di rental outdoor kan banyak. Temenku juga banyak ini di sekitar Surabaya yang punya rental outdoor. Gampang, masalah itu jangan dipikirin. Yang penting gini aja, kalau kamu memang mau, nanti kita berangkat minggu depan, kamu nanti tak chat WA. Tak kirimi list-list logistik yang kamu beli aja nanti. Nah, alat-alat biar urusanku." Nah, setelahnya Rangga pun setuju. Dia pun pamit dari rumahnya Arya untuk pulang ke rumahnya. Nah, singkat cerita, hari pendakian tiba. Arya menjemput Rangga ke rumahnya menggunakan sepeda motor. Nah, sesampainya di rumah Rangga ini, Arya menyerahkan tas keril dan satu sleeping bag kepada si Rangga. "Ini udah tak bawain kamu, nanti dibawa kamu. Keril itu kamu isi dengan logistik yang udah kamu beli. Udah dibeli semua kan? Sudah lengkap semuanya. Oke, silahkan dimasukkan." Nah, di situ Mas Arya pun mengajari Mas Rangga ini untuk cara menata logistik dan pakaian ganti dari Mas Rangga ini untuk dimasukkan ke dalam tas keril. Jadi seperti yang kita tahu, kalau rencang-rencang ini belum atau baru saja pertama kali
menata barang ataupun logistik ke dalam tas keril kan ini agak susah kalau nggak pinter natanya. Jadi nanti cepat penuh gitu. Nah di situ diajarin sama Mas Arya, Mas Rangga ini. Nah setelahnya logistik ini semua masuk, pakaian ganti dari Mas Rangga pun masuk. Setelah mereka ini ngecek lagi semuanya lengkap, berangkatlah mereka dari Surabaya pada sekitaran jam 9 pagi untuk menuju ke Desa Tambak Watu, base camp Purwosari Gunung Arjuno. Nah mereka ini berboncengan, dan di awal perjalanan mereka sampai mereka ini di base camp Purwosari yang ada di Desa Tambak Watu itu pada sekitaran jam setengah 12 siang. Dan dalam perjalanan mereka dari rumah ini alhamdulillah tidak ada kendala apapun, dalam artian lancar-lancar saja. Nah sesampainya di base camp, mereka berdua memarkir motornya dan langsung menuju ke tempat istirahat yang ada di base camp tersebut. Setelahnya Mas Arya ini mengajak Rangga untuk menuju ke pos perizinan. Jadi benar-benar pada waktu itu temannya ini seperti diedukasi mengenai bagaimana tata cara dalam pendakian. Nah Rangga ini ikut ke pos perizinan. Ini loh guys yang namanya simaksi. Kita harus kasih KTP, terus kita ngisi daftar simaksi agar kita ini kalau ada apa-apa nanti dari pihak base camp ini gampang untuk mengatasinya. Nah di situ Rangga pun tanya sama Arya, lah simaksi itu apa? Simaksi itu surat izin masuk kawasan konservasi. Oh gitu, itu yang namanya simaksi. Oh gitu, ya sudah. Nah setelahnya mereka ini berdua kembali ke tempat istirahat di base camp, karena kebetulan kan sudah masuk waktu zuhur. Mereka berdua melaksanakan sholat zuhur. Nah setelahnya Arya ini bilang ke Rangga, gimana enggak? Mau langsung naik aja apa kita nanti sorean aja? Nah Rangga ini menjawab, agak sorean aja ya nanti, menjelang asar itu, aku kok agak capek. Oh ya sudah kalau gitu. Dan mereka pun berdua istirahat di base camp, mereka ngobrol, mereka ngopi. Nah ketika mereka istirahat ngobrol ngopi itu, Rangga sempat bilang sama Arya, ya aku kok agak ragu-ragu. Ragu-ragu dalam artian apa? Ragu-ragu naik gunung ke Arjuno ini via Purwosari. Loh, lah kenapa toh? Kok kamu udah bilang dari awal? Aku mau bilang sama kamu udah enak. Ragu-ragunya kenapa? Gini loh, kemarin itu beberapa hari sebelum kita berangkat aku kan sempat googling, cari-cari Gunung Arjuno via Purwosari. Dan ternyata ini adalah jalur yang konon katanya ini termistis ya. Nah di situ Arya ini cuma tersenyum dan menjawab sahabatnya itu, ya memang terkenal sangat mistis. Sangat mistisnya ini seperti ini enggak, bukan masalah dedemit ataupun bangsa lembut apapun. Di sini mistisnya lebih kepada wilayah di mana di jalur pendakian Arjuno via Purwosari ini banyak sekali situs-situs peninggalan sejarah kerajaan zaman dulu, kerajaan Majapahit. Jadi kesannya kan jadi angker gitu. Dan di sepanjang jalur pendakian nanti kita akan menemui banyak sekali pohon-pohon ini yang seperti dililit kain, dan terdapat sajen di situ seperti ada pemujaan-pemujaan. Memang seperti itu kalau jalur Purwosari. Mistisnya itu karena hal-hal itu, bukan karena hal-hal yang lain, jawab si Arya kepada si Rangga. Nah, si Rangga ini manggut-manggut. Oh jadi memang banyak peninggalan sejarah di jalur ini. Iya banyak sekali, sampai atas itu nanti kita akan menemui peninggalan-peninggalan kerajaan masa lampau. Jadi kita sekalian bisa belajar sejarah. Oh jadi seperti itu. Iya kan yang kamu baca di Google kan juga seperti itu, banyak candi-candi gitu kan. Iya betul. Nah itulah dimana jalur ini pada akhirnya ini menjadi kesannya jalur termistis. Karena ya itu tadi bau dupa, bau kemenyan. Padahal sih tidak ada apa-apa lah, insya Allah tidak ada apa-apa. Yang penting kita ini berdoa, kita jangan ragu-ragu kayak kamu tadi, udah dimantepin hatinya, insya Allah tidak ada apa-apa. Oh ya sudah kalau gitu, aku cuma itu aja sih yang ngendon di otakku itu dari kemarin. Jadi yang ngendon itu seperti yang membekas di pikiran dari Mas Rangga itu hal-hal itu karena dia membaca dari Google dan media sosial lainnya. Nah setelah mereka ini beristirahat di base camp pada sekitaran jam 2:15, Arya ini ngajak Rangga lagi. Udah gak, langsung aja kita masuk daripada nanti kesorean. Oke deh kalau gitu. Mereka pun berdua langsung berangkat masuk ke jalur pendakian. Nah di awal pendakian mereka semuanya ini berjalan lancar tanpa ada kendala apapun, sampai pada akhirnya mereka ini tiba di
pos 1 Ontobugo. Di sana mereka berhenti untuk sekedar beristirahat, mereka minum air putih, mereka ngerokok dan ngobrol-ngobrol di situ. Nah, Rangga ini bertanya lagi sama si Arya, ya, lah ini kok namanya Gua Ontobugo, sejarahnya gimana? Aku kurang tahu sih kalau sejarah dari pos-pos yang ada di jalur pendakian Purwosari ini. Nanti kamu bisa cari sendiri di Google. Yang jelas semua yang ada di jalur pendakian Purwosari ini sangat kental dengan sejarah masa lampau. Nah, setelah mereka ini beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2, di mana pos 2 ini bernama Tampuwono. Nah, mereka ini jalan, sempat juga di tengah jalur pendakian ini mereka berhenti. Nah, ketika mereka berhenti ini, mereka ini bertemu dengan satu rombongan. Dan ternyata rombongan itu adalah rombongan yang berasal dari Malang. Dan nampak di situ ada 5 orang pendaki, 4 cowok dan 1 cewek. Dan salah satu pendaki dalam rombongan tersebut bernama Mas Tris. Nah, Arya ini melihat itu adalah senior gitu. Itu adalah leader dari rombongan tersebut. Nah, mereka ini saling menyapa dan beristirahat bersama. Nah, di situ Mas Arya ini sempat bertanya dengan Mas Tris, "Mas, jenengan asli Malang, Mas?" "Iya, Mas, saya asli Malang." "Sudah sering naik gunung ya, Mas?" "Ya, alhamdulillah, Mas. Sudah beberapa gunung ya saya daki di sekitaran Jawa Timur, juga Jawa Tengah." Nah, mereka ini asik ngobrol di situ sampai pada akhirnya itu kan udah sore hari. Mas Tris ini menawari mereka berdua untuk jalan bareng mereka aja. Jadi biar enggak berduaan tok gitu. Nah, akhirnya si Arya ini bilang ke Rangga, "Gimana enggak diajak sama Mas Tris ini untuk jalan sama rombongan mereka?" Rangga pun setuju. "Oke, bareng mereka aja. Jadi biar rame-rame enak." Nah, setelahnya mereka ini jalan dari pertengahan jalur antara pos 1 sampai pos 2 ini. Mereka jalan pada sekitaran setengah 5 sore. Ya, mereka jalan untuk menuju pos 2. Nah, di tengah perjalanan mereka, Rangga ini sempat mengeluh. Jadi posisi jalannya ini kan Mas Tris berada di paling depan sebagai leader, disusul teman-teman dari Mas Tris. Nah, posisi paling belakang sendiri ini sih Arya, di depannya ada Rangga. Di situ Rangga mengeluh, "Ya, aku kok capek banget ya. Ini tasku, kerilku kok rasanya berat banget dari tadi." Nah, di situ Arya ini menjawab, "Berat gimana? Itu kan cuma isinya sedikit logistik sama sleeping bagmu. Air juga aku yang bawa kok, sama tenda. Masa capek?" Nah, di situ Rangga pun cuma menjawab, "Ya mungkin karena aku baru naik gunung kali ya." "Ya mungkin," jawab si Arya. "Udah nikmati aja." Ya udah, mereka jalan lagi. Nah, belum lama ini mereka lanjut jalan. Rangga ini ngeluh lagi, "Ya, ini bener-bener kok ya, berat banget ya, kayak ada yang gendoli." Jadi gendoli ini bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti ada yang membebani. Dan rasanya itu kerilnya si Rangga ini seperti ada yang narik gitu. Jadi Rangga ini seperti jangan naik gitulah. Nah, Rangga ini ngomong sama si Arya. Nah, Arya ini bilang, "Gimana, mau tukeran aja sama tasku?" Ya sudah, coba. Akhirnya mereka bertukar tas. Nah, setelah mereka bertukar tas, kondisi yang sama ini masih dirasakan oleh Rangga. Jadi rasanya ini berat banget. Nah, di situ Arya ini mulai curiga, ada yang tidak beres. Ini kenapa ya? Kok Rangga merasakan satu kejanggalan gitu loh. Dia ini merasa ada yang tidak beres dengan satu temannya itu, si Rangga. Kayak ada yang gendoli, apa yang sudah dilakukan oleh Rangga. Padahal mereka berdua tadi sebelum masuk jalur pendakian ya berdoa dulu. Nah, mereka ini jalan terus. Nah, singkat cerita, pada sekitaran setengah 7 malam ini mereka sudah sampai di pos 2 Tampuwono. Nah, di situ Mas Tris ini bilang, "Gimana, kita istirahat lagi dulu apa gimana?" Nah, teman-teman yang lain pun setuju. Karena itu juga sudah masuk waktu maghrib kan. Mereka akan melaksanakan sholat di situ. Nah, mereka berhenti di situ istirahat. Nah, di pos 2 Tampuwono ini ada satu lokasi namanya Sendang Dewi Kunti, di mana itu adalah mata air. Jadi mata air itu seperti dikeramatkan oleh penduduk lereng gunung tersebut. Nah, di situ teman-teman pun mengambil air, dan setelahnya mereka melaksanakan sholat maghrib. Dan yang terakhir sholat ini kebetulan si Rangga. Jadi Rangga ini tadi agak leleh-leleh dulu karena dia benar-benar merasakan capek kan di punggungnya, seperti tadi ada yang berat. Akhirnya dia pun sholat agak nanti-nantinan.
Nah setelah teman-teman semuanya sholat, Rangga pun pamit dengan teman-teman yang lain. Nah, Mas Tris, aku tak sholat dulu ya. Ya, aku sholat dulu ya. Oh iya, kami tunggu di sini. Udah santai aja. Lagian kita ini masih nyeduh kopi kok. Kita ngopi dulu, kita ngerokok dulu. Kita santai aja lah, nggak usah keburu waktu. Nah, setelahnya Rangga ini jalan menuju ke tempat untuk mengambil air wudhu. Jadi ada tangga, dia ini turun menuju ke lokasi dia akan mengambil air wudhu. Nah, di situ ada toilet juga, ada tempat untuk wudhu. Nah, Rangga ini mengambil air wudhu di situ. Nah, ketika Rangga ini sedang mengambil air wudhu, di situ Rangga ini benar-benar mendengar seperti ada yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Dan suara bisikan itu adalah suara seorang nenek tua. Itu Rangga itu betul-betul mendengar pada waktu itu dan menuturkan itu kepada kami. Jadi bisikannya itu adalah mulih, mulih le. Wes sedang mulih wae le. Dan itu adalah suara seorang wanita tua, nenek-nenek lah bisa dikatakan. Nah, Rangga ini agak berhenti pada waktu itu dari wudhunya. Dia berusaha untuk menajamkan pendengarannya. Dan setelah dia menajamkan pendengarannya itu, Rangga benar-benar mendengar lagi suara bisikan itu. Le, mulih wae le, mulih le. Ojo diterusno le. Nah, Rangga ini tetap melanjutkan wudhunya sampai selesai. Dia cuma berucap, astagfirullahaladzim. Itu suara siapa? Nah, setelahnya Rangga ini selesai wudhu, dia mau kembali ke lokasi di mana temannya berada untuk melaksanakan sholat di sana menggunakan matras kan. Baru aja Rangga ini mau jalan, tiba-tiba Rangga ini mendengar suara derit pintu dari toilet yang ada di sana. Jadi ada 2 toilet dan satu dari toilet itu pintunya itu seperti terbuka dan berderit. Rangga ini berhenti. Kok ada suara pintu dibuka pada orang? Rangga ini akhirnya kan karena penasaran, dia jalan ke arah toilet tadi, dilihat pintunya buka, tapi tidak ada orang sama sekali di situ. Nah, Rangga lagi-lagi berucap, astagfirullahaladzim. Mungkin angin, dia berpikir positif. Jalan untuk balik ke lokasi teman-temannya. Baru jalan lagi, Rangga ini dengar seperti ada orang yang mandi. Biur, suara air. Nah, Rangga ini kan langsung dek, ini ada yang tidak beres. Tapi karena dasar Rangga ini orangnya kalem, dia ini orangnya pemberani, lebih menghadapi sesuatu ini dengan tidak panik, Rangga pun kembali untuk memastikan. Dia ke toilet, dilihat lagi, benar-benar tidak ada orang yang mandi di situ. Rangga berucap, astagfirullahaladzim. Nah, Rangga ini berbelok, dia jalan untuk menuju ke teman-temannya. Ketika dia ini sedang berjalan, di tengah-tengah jalan itu, Rangga seperti mencium bau ini yang sangat busuk. Nah, Rangga ini sempat ngendus-ngendus. Kok bau seperti bangkai ya? Nah, karena kondisinya sudah gelap, Rangga ini coba menyenteri area di sekitar situ. Ada bangkai apa di sini? Batin si Rangga. Baunya benar-benar busuk pada waktu itu. Nah, akhirnya Rangga ini berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Dia cuma berpikir itu adalah bau dari bangkai binatang, karena itu kan di hutan. Nah, Rangga ini jalan menuju ke lokasi teman-temannya. Sesampainya di sana, dia pun melaksanakan sholat maghrib. Nah, di rakaat kedua, ketika Rangga ini sedang membaca surat pendek, Rangga ini mendengar lagi suara nenek tua tadi membisikkan sesuatu ke telinganya. Mulai wae le, ojo mau terus no le. Nah, Rangga ini berusaha tetap khusyuk dalam sholatnya. Nah, setelahnya Rangga atahiyat, dia salam. Dia di situ bersolawat, berzikir, berdoa. Rangga pun berdiri, dia menuju ke arah teman-teman yang sedang ngopi. Akan tetapi Rangga ini tidak menunjukkan kalau dia ini panik, dia ini baru saja mendengar ataupun mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar. Rangga ini cuma diem aja, karena dia memang pemberani. Itu disimpan sendiri dalam hatinya. Sampai teman-temannya ini menawari dia kopi. Enggak, ngopi dulu enggak? Sebat lagi, satu batang lagi baru kita jalan, kata Mas Tris. Oh iya Mas, terima kasih. Rangga pun ngopi di situ dan tetap tidak menceritakan apa yang dia alami. Dia ngopi, dia ngerokok. Setelah mereka semuanya merasakan cukup istirahatnya di situ, mereka pun jalan untuk menuju ke pos 3. Nah, mereka ini jalan, singkat cerita mereka sampai di pos 3, Eyang Sakri. Di situ mereka cuma berhenti sebentar saja, tidak ada semenit. Mereka ini cuma minum air mineral, lanjut lagi jalan mereka untuk menuju ke pos 4. Dan singkat cerita mereka sampai di pos 4, pos Eyang Semar. Di situ mereka sempat duduk di pondokan yang ada di pos 4 itu. Nah, di situ Rangga ini sempat bertanya dengan Arya, "Ya, ini kok
serem ya. Itu ada patung Semar yang dililit kain, terus ada dupa, ada seperti pemujaan sajen-sajen. Nah aku kan bilang, enggak, ya seperti ini jalur pendakian dari Purwosari, tapi kamu nggak usah mikir macam-macam. Ini kan namanya aja kearifan lokal ya, kita ya sudahlah, kita sebagai muslim ya juga harus menghormati apa yang mereka percayai. Nah, dan setelah dijelaskan oleh Mas Arya mengenai sejarah dari pos Eyang Semar itu, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke pos 5. Karena di situ Mas Tris ini bilang, teman-teman yang lain, bagaimana kalau kita mendirikan tenda di pos 5 saja Mangkutoromo? Karena di sana kan luas, kita bisa mendirikan tenda. Setelahnya besok pagi kita summit bareng-bareng menuju ke puncak. Tenda kita tinggal di pos 5 saja. Nah di situ teman-teman yang lain setuju. Mas Tris sempat menawari juga Rangga dan Arya, gimana kalian berdua tetap bareng rombongan kami kan, daripada cuma berdua. Mereka berdua setuju. Dan setelahnya mereka jalan untuk menuju ke pos 5 Mangkutoromo. Mereka jalan dan singkat cerita mereka sampai di pos 5 Mangkutoromo. Nah di Mangkutoromo ini kondisinya benar-benar sepi, dalam artian tidak ada pendaki lain yang mendirikan tenda di situ. Nah setelahnya mereka langsung kan mendirikan tenda. Jadi Mas Tris ini mendirikan satu tenda dengan kapasitas 7 orang lebih. Itu pokoknya tendanya besar banget pada waktu itu, punya Mas Tris. Karena Mas Tris ini mau kalau satu rombongan itu tidur dalam satu tenda biar rame-rame, rahat gitulah. Nah si Rangga dan Arya pun mendirikan tendanya sendiri di situ dengan kapasitas 4 orang, dan cuma dipakai sama Rangga dan Arya, jadi kan luas banget di dalamnya. Nah setelah tenda berdiri, karena waktu ini sudah menunjukkan pada sekitaran jam 1 dini hari, Mas Tris ini sempat menginstruksikan kepada teman-teman yang lain, ayo kita langsung saja mengeluarkan logistik, kita masak di sini bareng-bareng. Dan kita masaknya nggak usah yang aneh-aneh, karena ini udah malam, kita capek, kita masak mie instan saja, dipakein telur, gampang besok kita masak untuk sarapan. Nah teman-teman yang lain pun setuju. Jadi Arya dan Rangga pun di situ mengeluarkan logistik mie instan mereka, digabungkan jadi satu, dan mereka pun masak di situ menggunakan nesting. Jadi nesting ini sampai penuh dan sampai masak 2 kali, gitulah. Nah setelahnya mereka ini makan malam. Setelah mereka makan malam, mereka sedikit ngobrol bercanda di pos 5 itu, sampai mereka ini udah benar-benar ngantuk. Mereka pun memutuskan untuk langsung tidur karena mereka akan summit pada sekitaran jam 5 habis subuh lah. Ini mereka akan melanjutkan perjalanan. Nah mereka masuk ke tenda masing-masing. Jadi di dalam tenda Rangga ini sempat bilang sama Arya, ya asik ya ternyata ya mendaki gunung, kita jadi tambah saudara, kita ketemu teman-teman baru, jadi benar-benar asik. Aku benar-benar menikmati betul ini pendakian ini. Di situ Mas Rangga ini sempat mengucapkan terima kasih kepada Arya telah mengajak dia pergi ke alam bebas, telah mengajari dia bagaimana menjadi seorang pendaki, benar-benar seorang pendaki. Setelahnya mereka ini tidur. Nah, mereka ini tidur. Pada 1,5 jam kemudian, Rangga ini sempat terbangun. Rangga terbangun ini karena Rangga ini benar-benar pengen buang air kecil. Nah, dia bangun, dia mau membangunkan si Arya ini temannya, tapi tidak enak karena Arya ini nampak capek banget sampai tidurnya ini ngorok si Arya. Awalnya kan dia mau minta antar gitu kencing kan, karena dia tidak tahu ini kencingnya harus di mana kalau di hutan kayak gini. Karena tadi terakhir kencing si Rangga dan Arya ini di base camp kan. Nah akhirnya di situ Rangga pun keluar tenda sendiri dengan berbekal senter. Dia keluar menggunakan sandal. Akhirnya dia lihat ke sekitar, oh itu ada pohon yang besar. Nah di situ Rangga pun langsung menuju ke pohon itu. Nah di situ dia permisi. Jadi dia ini anaknya emang sopan ya, kalem, sopan. Dia permisi, nyuwun sewu, saya ikut kencing. Setelahnya Rangga ini kencing. Nah setelah Rangga ini kencing mau balik ke tenda, tiba-tiba Rangga ini mencium lagi bau busuk seperti yang dia cium ketika dia habis wudhu di pos 2 Tampuwono. Nah di situ benar-benar Rangga ini mengenali, ini bau benar-benar bau seperti yang tak cium tadi di pos 2. Kok sampai sini? Apa di sini ada bangkai binatang yang lain yang mati lagi? Kok bisa kebetulan kayak gini ya? Dia coba mengendus-endus lagi. Wah bener ini bau bangkai binatang dan ini sama persis baunya seperti yang dia cium tadi ya, di pos 2. Nah, setelahnya Rangga ini
sebenarnya udah agak curiga ada yang tidak beres, tapi dia cuma berucap saja astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungilah hambamu, di sini saya tidak akan mengganggu penghuni-penghuni lain bangsa lelembut yang ada di sini ataupun apa. Intinya saya di sini tetap menjaga etika saya. Semoga saya baik-baik saja. Amin. Dia ini sambil jalan itu berdoa seperti itu. Nah, setelahnya Rangga ini masuk ke dalam tenda. Dia lihat temannya ini masih saja asik dengan tidurnya. Dia pun segera untuk melanjutkan tidurnya. Nah, Rangga ini belum sempat bisa tidur ya di situ. Dia itu masih mengendus-endus lagi. Nah, tiba-tiba bau busuk itu perlahan menghilang. Nah, di situ Rangga ini mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya, alhamdulillah, dan tidak bau lagi. Nah, setelahnya Rangga ini mencoba untuk tidur. Nah, 1 jam kemudian, pada sekitaran 3:30, hampir tarahim subuh, Rangga dan Arya ini kaget karena mereka ini mendengar ada suara wanita ini berteriak kencang banget. Wah, mereka berdua bangun, kaget kan. Nah, Arya ini tanya sama Rangga, enggak, suaranya siapa enggak? Enggak tahu aku. Kamu dengar kan? Dengar ada yang teriak. Coba lihat keluar tenda, lihat keluar tenda. Mereka pun berdua ngambil senter, pakai sendal, mereka keluar tenda. Dan ternyata di tendanya Mas Tris ini sudah terang, yang tadinya itu gelap. Jadi seperti di senternya ini dinyalain lagi. Dan nampak beberapa teman Mas Tris yang cowok itu di luar tenda. Nah, akhirnya mereka berdua keluar langsung menuju ke arahnya tenda Mas Tris. Tanya dengan teman Mas Tris itu, Mas, ada apa Mas? Barusan yang teriak siapa? Itu Mas, si Dewi. Jadi Dewi ini adalah satu pendaki cewek yang ada dalam rombongannya Mas Tris. Dewi kenapa Mas? Tanya si Arya kan. Kesurupan Mas. Waduh, kaget kan mereka berdua. Lu kok bisa kesurupan Mas? Tidak tahu Mas. Nah, setelahnya agak lama ini Mas Tris ini keluar dari dalam tenda. Nah, tenda ini ditutup, Mas Tris keluar tenda. Dan tidak ada apa-apa kok. Nah, di situ kan Arya ini tanya, Mas Tris, kenapa Dewi Mas? Dewi ini kesurupan. Oh, kesurupan? Kesurupan apa Mas? Ya kesurupan, pokoknya ada yang nyurupi dia. Nah, akhirnya Mas Tris ini berusaha menenangkan mereka semua. Ya sudah, kita semua bareng-bareng di sini berzikir, kita bersolawat, kita berdoa lah sebisa kita. Semoga Dewi ini baik-baik saja, kita semua baik-baik saja dalam pendakian ini. Amin. Mereka pun berdoa, setelahnya mereka ngobrol di situ. Nah, Mas Tris ini bilang sama Arya sama Rangga, kalian berdua mau tidur lagi tidak apa-apa, tapi kalau aku sama teman-teman lain mau jagain Dewi. Sekalian tadi tidur udah cukup puas, kami nanti sekalian begadang aja lah, bikin sarapan, nanti langsung kita samit. Pada akhirnya Arya dan Rangga pun mengikuti mereka, dalam artian mereka ikut begadang untuk nungguin Dewi. Sama lah Mas, kami juga udah cukup lah ini tidurnya. Mereka ini sama-sama begadang di situ sambil jagain Dewi kan. Mereka ngobrol ngalor ngidul. Nah, di tengah obrolan itu Mas Tris ini seperti memandang dengan pandangan yang agak aneh ke arahnya Rangga. Nah, Rangga ini merasa risih. Ini Mas Tris ada apa? Batin dia kok mandang aku ini dengan tatapan yang seperti itu. Karena si Rangga ini risih, akhirnya Rangga ini dengan agak guyon bercanda ini tanya dengan Mas Tris, Mas Tris, kenapa Mas? Kok memandangi aku terus? Naksir ya Mas sama aku? Mas Tris ini cuma tersenyum. Kamu itu, aku normal yo, sukanya sama cewek, tidak suka sama cowok. Nah terus kenapa Mas? Mas Tris ini tersenyum, terus dia menjawab, kamu itu istimewa enggak? Istimewa apa Mas maksudnya? Nah di situ Arya pun bingung, teman Rangga itu kan bingung. Oh, anak kayak gini pun istimewa Mas, istimewanya apa Mas? Oh, kata si Arya kan sambil agak mengejek ke sahabatnya itu si Rangga. Ya pokoknya spesial aja lah. Nah di situ mereka ini berdua kan bingung apa yang dimaksud dengan kata istimewa itu. Nah setelahnya mereka bercanda di situ sekitar setengah jaman, udah jam 4 ketika mereka ini mau subuhan, tiba-tiba tenda yang didiami oleh Dewi itu bergerak sendiri dengan sangat kencang. Dan mereka ini semua kaget memandang ke arah tenda itu karena apa? Karena angin itu gak berhembus dengan kencang pada pagi itu, tapi tenda ini bergoyang ini sangat kencang. Nah di situ mereka semua kaget. Mas Tris ini suka berucap astagfirullahaladzim, ini lagi. Nah mereka semua bingung apa yang dimaksud dengan Mas Tris kan. Setelahnya Mas Tris ini bilang, udah kalian tenang aja di sini. Nah Mas Tris ini masuk ke dalam tenda itu. Nah sebelum Mas Tris ini sempat masuk ke dalam tenda, tiba-tiba
terdengar suara seorang wanita yang tertawa, dan tawa itu sangat menyeramkan. Nah setelahnya mereka ini semua kan kaget. Astagfirullahaladzim. Setelah sosok wanita itu tertawa, tiba-tiba sosok itu seperti berkata, "Iku Angga aja dikon mulih, Angga aja dikon mulih ning kene wae, Angga ning kene wae yo Angga." Nah, Angga kan kaget di situ. "Loh, Mas, kok tahu aku, Mas?" Nah, Mas Tris ini melihat ke arah Angga, agak panik, tapi dia itu tersenyum lucu gitu loh. Nah, Angga ini kan bingung. "Mas, gimana kok malah ketawa?" Mas Tris ini cuma tersenyum dan suara itu tertawa lagi. Enggak, ojo wedi enggak. Terus seperti itu tertawa. Akhirnya Mas Tris masuk ke dalam tenda. Teman-teman yang lain disuruh nunggu di luar. Udah kalian di luar, kalian bersolawat ya, kalian berdoa sebisanya, bantu aku. Nah, teman-teman yang lain pun setuju. Mas Tris ini masuk ke dalam tenda. Nah, setelah Mas Tris masuk ke dalam tenda ini, mereka semua di situ, Arya dan Rangga juga mendengar. Jadi sosok suara wanita tadi mengeluarkan kata-kata yang benar-benar kasar dan kotor lah. Dan ini tidak bisa kami sampaikan di sini karena ini benar-benar vulgar. Dan intinya kata-kata itu adalah kalimatnya itu mengajak Rangga itu untuk bersetubuh. Nah, Rangga itu kaget di luar. Dia bertatapan dengan Arya, dengan teman-teman lain karena sosok yang menyurupi si Dewi, sosok yang masuk ke dalam raganya Dewi kok tahu Rangga. Jadi Rangga, Arya, teman-teman lain ini benar-benar bingung sampai keadaannya hening kembali, dalam artian sosok yang ada dalam tubuhnya Dewi ini sudah tidak berbicara lagi. Mas Tris ini keluar tenda sambil nampak ini Mas Tris ngos-ngosan. "Gimana Mas? Mas, apa Mas tadi Mas? Kok tahu aku Mas?" tanya si Rangga kan. Mas Tris ini tersenyum. Bentar aku tak minum dulu." Setelahnya Mas Tris ini minum air putih. Udah yang tenang duduk. Nah, di situ tanya Rangga ini, "Dewi gimana Mas itu Mas? Di dalam Mas?" "Udah enggak apa-apa. Sosoknya udah keluar. Dewi udah tak kasihin kayu putih." Jadi sosok masuk ke dalam tubuhnya Dewi ini benar-benar waduh, kuat banget, kata Mas Tris ini. Bisa dikatakan itu adalah jin dengan level yang sangat tinggi yang masuk ke dalam raganya Dewi. Kenapa jin itu kok bisa masuk ke dalam raganya Dewi? Karena Dewi ini sempat ragu-ragu ketika mau melakukan pendakian itu. Dan Dewi ini sempat beberapa kali juga mengeluh dan nampak Dewi ini menatap dengan kosong, kata Mas Tris. Jadi Mas Tris ini melihat Dewi itu banyak bengongnya dari awal mereka itu mendaki. Nah, setelahnya Mas Tris ini menjelaskan kalau sosok itu masuk ke dalam tubuhnya Dewi, akan tetapi sosok itu ngincernya kamu enggak. Karena aku bilang tadi kamu ini istimewa, kamu itu spesial. Loh, lah kok bisa Mas? Kok jin itu kok bisa tahu namaku juga? Nah, dijelaskan sama Mas Tris, yang namanya jin dengan level kesaktian yang jin juga punya ranah spiritual yang tinggi Mas, seperti kita manusia. Jadi jin itu ya kecerdasannya kan juga di atas normal, di atas manusia. Ya dia bisa saja tahu, jangankan tahu Mas nama, menyerupai jenengan saja jin itu bisa kok. Nah, setelah dijelaskan ini, ternyata jin itu adalah jin dengan kekuatan yang benar-benar besar, yang benar-benar mengincar Rangga. Karena Rangga ini menurut Mas Tris ini wetonnya itu cocok. Nah, di situ Rangga kaget, weton Mas. Nah, weton itu apa Mas? Loh, kamu enggak tahu weton tah? Tanya Mas Tris kan. Enggak tahu Mas. Nah, kamu itu gimana, orang Jawa kok enggak tahu weton? Oh, orang Jawa ilang Jawa nih. Nah, akhirnya Rangga ini minta dijelaskan. Nah, pada akhirnya Mas Tris ini tanya sama Rangga, "Kamu itu lahirnya hari apa?" "Siapa Mas?" "Aku." Jawab si Rangga kan. "Iya kamu toh. Aku lahirnya ini hari Kamis Mas. Hari Kamis sore, waktu itu hampir maghrib." "Nah ya toh, bener. Lu kok bisa?" Jadi wetonmu ini adalah weton Jumat Kliwon. Kalau dalam weton walaupun itu hari Kamis, tapi kalau sudah lewat hari, itu jam 3 setelah asar itu sudah masuknya ke hari selanjutnya. Jadi wetonmu ini adalah Jumat Kliwon. Itu adalah weton yang memang disukai oleh bangsa lelembut. Selain Jumat Kliwon ada
Selasa Kliwon, ada Rabu Pahing, itu benar-benar weton yang disukai oleh bangsa lelembut. Loh, benar tak Mas? Ya, aku bisa jelaskan seperti itu. Jadi berlepas dari kalian berdua, Mas Rangga dan Mas Arya ini percaya atau tidak, saya tidak memaksa. Akan tetapi seperti ini saya bisa menjelaskan. Karena alhamdulillah kebetulan saya juga mempelajari kebudayaan-kebudayaan Jawa, Mas. Jadi sedikit tahu mengenai weton hari pasaran itu, aku sedikit tahu. Loh, benar tak Mas? Wetonku ini berarti Jumat Kliwon dan itu disukai bangsa lelembut. Iya benar. Jenengan ini tahu hari lahirnya dari siapa? Tanya Mas Tris ini kepada Rangga kan. Dari simbahku Mas. Dari ibuku juga. Nah ya udah berarti itu tepat. Karena biasanya kalau melihatnya di akte kelahiran itu belum tepat. Kalau kalian dari ibu terutama ya pasti itu pas. Karena ibu kan tahu betul kalian itu hari lahirnya apa. Benar Mas Tani. Oh, wetonku ini disukai bangsa lelembut. Iya bener. Lah terus gimana Mas nanti Mas? Kalau dari sini, pantesan tadi dia ngajakin aku untuk kayak gituan ya Mas ya. Nah iya, jadi bener-bener seneng dengan kamu. Bahkan dikatakan bernafsu sekali dengan kamu, ingin menyetubuhi kamu. Lu kok bisa Mas jin itu ingin bersetubuh? Ya bisa lah, jin juga punya nafsu dan nafsunya jauh lebih besar. Mereka kan juga beranak pinak dan bahkan tidak mati. Oh iya Mas, bener juga. Ya memang benar. Nah setelahnya Rangga ini minta solusi dari Mas Tres ini. Gimana Mas nanti aku pulang dari sini aku gimana? Jadi Rangga ini khawatir setelah mendengar itu. Nah Mas Tres ini bilang udah enggak apa-apa. Jadi kamu itu jangan takut. Yang penting kamu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang terutama kamu ini sering berdoa meminta perlindungan pertolongan kepada Allah. Kalau mau apa-apa berdoa. Setelahnya kamu berucap syukur. Sering-sering bersedekah. Dan itu dilakukan oleh semua manusia seharusnya. Tidak cuma weton kamu aja. Harusnya seperti itu dilakukan oleh semua manusia yang beragama muslim. Udah tidak apa-apa. Kamu itu tidak usah takut. Nah setelah dijelaskan itu kan agak lega si Rangga ini. Dan Dewi pun udah tidak berteriak-teriak lagi. Dilihat sama Mas Tris, Dewi ini sudah tertidur dengan pulas. Setelahnya mereka ini semua melaksanakan sholat subuh di situ dengan cara tayamum. Mereka tayamum dan berjamaah semua di depan tendanya Mas Tris. Setelahnya mereka masak untuk sarapan. Nah ketika mereka ini sedang sarapan, Dewi pun bangun di situ. Dewi bangun dan Dewi pun ikut sarapan. Nampak di situ Dewi ini sudah tidak pucat lagi, wajahnya udah seger. Nah Mas Tris ini bilang, Wi, kamu cuci muka dulu sana dan setelahnya tayamum. Kamu lagi nggak mens kan? Aku mens kok Mas. Oh kamu mens, ya udah nggak usah sholat. Nah di situ Rangga tanya lagi di sela-sela sarapan mereka, Mas, aku baca-baca ini Mas di Google Mas. Aku juga lihat video-video di YouTube. Aku kan sering lihat video horor Mas. Kalau mendaki mens itu diganggu Mas, rawan diganggu. Di situ Mas Tris ini tersenyum lagi. Nah Arya ini nyenggol si Rangga. Kamu itu cuma mitos. Nah dijelaskanlah oleh Mas Tris. Karena kebenaran Mas Tris ini benar-benar seorang pendaki senior. Dia ini menjelaskan bahwasanya mendaki dalam keadaan haid, terus mendaki dengan jumlah ganjil, itu semuanya cuma mitos. Karena Mas Tris ini bilang, aku alhamdulillah ya mendaki dengan teman perempuanku yang sedang haid itu ya beberapa kali. Alhamdulillah tidak pernah mengalami kejadian apapun. Aku mendaki dengan jumlah ganjil ini sering, bahkan dikatakan malah ganjil terus. Ya alhamdulillah tidak pernah ada kejadian apapun. Yang penting itu mau naik gunung itu berdoa, menyiapkan semua peralatan perlengkapan dengan benar-benar lengkap dan kamu hatinya mantap, jangan ragu-ragu, tidak ada apa-apa. Itu semuanya cuma mitos. Menyeramkan apanya? Tidak ada yang menyeramkan. Rangga ini sempat beradu argumentasi dengan Mas Rangga. Jadi menurut Rangga ini Dewi ini disurupi bukan karena apa-apa, karena dia lagi mens. Lah di situ Mas Tres ini kan bilang sama Rangga, loh kamu itu kok seperti tidak sadar aja. Kan jin semalam yang nyurupi si Dewi itu kan manggilnya kamu, itu ngincernya kamu, kok kamu masih tidak yakin, tidak percaya? Oh iya jawab Rangga. Jadi bukan karena dia hates ataupun ada mitos mengenai pendakian ganjil dan lain halnya. Nah Mas Rangga ini menjelaskan yang menyeramkan dalam dunia pendakian justru bukan yang haid, bukan yang pendakian ganjil, akan tetapi yang menyeramkan itu para pendaki yang buang sampah, apalagi terutama plastik itu sembarangan.
di sepanjang jalur pendakian ataupun di gunung-gunung ini. Ini benar-benar sangat menyeramkan. Karena apa? Karena sampah-sampah itu kan terurainya susah. Nah, mau jadi apa gunung kita kalau gunung ini semakin kotor? Justru hal itu yang menyeramkan menurut Mas Tris. Nah, di situ kan Rangga dan Arya ini manggut-manggut ya, merasa benar-benar seperti diedukasi oleh Mas Tris dalam pendakian itu. Diedukasi secara mental, secara bertema lingkungan. Jadi semuanya ini diedukasi sama Mas Tris. Nah, setelahnya mereka sarapan. Setelah sarapan ini mereka memutuskan untuk langsung naik ke puncak. Jadi mereka jualan bareng-bareng, dan singkat cerita mereka sampai di puncak. Mereka di puncak menikmati betul pemandangan di puncak pada pagi itu, dan mereka ini benar-benar merasakan kedamaian, menikmati puncak itu. Apalagi Rangga sempat bilang ke Arya, ya aku ndak nyesel ini mendaki gunung, ternyata di puncak gunung ini benar-benar indah ya, sampai sahabatnya itu dipeluk kayak anak kecil pokoknya di situ. Kelakuan si Rangga. Arya ini sampai risih juga, ini ya kamu apaan sih, nggak enak dilihat lain-lain, dikira kita nanti hombreng apa gimana gitu kan. Nah, akhirnya Rangga ini berucap ke Arya, ya pokoknya aku diajak lagi ya naik gunung. Ini bener-bener ada lautan awan di atas gunung. Wah, aku seneng banget ya. Jadi bener-bener melampiaskan rasa gembiranya di situ Rangga ini, karena baru pertama kali dia merasakan pendakian, dan itu pertama kalinya dia menikmati bagaimana rasanya di puncak. Nah, setelahnya mereka foto-foto mengabadikan momen. Setelah puas sekitaran 45 menit mereka berada di puncak, mereka pun turun untuk menuju ke pos 5 di mana tenda mereka tinggal. Jadi ketika mereka turun kondisinya agak gerimis, mereka pun memakai raincoat, jas hujan. Nah, setelah sampai di pos 5 ini udah ada hujan, dalam artian udah cerah lagi, dan mereka pun memutuskan untuk langsung berkemas-kemas untuk menuju turun ke base camp. Nah, mereka ini kemas-kemas. Setelah kemas-kemas ini mereka jalan kan, dan sesampainya di base camp alhamdulillah tidak ada kendala apapun, dalam artian perjalanan turun mereka ini lancar-lancar saja. Nah, sesampainya di base camp mereka semua melaporkan ke pos perizinan bahwasanya mereka sudah turun semuanya dengan selamat, tidak ada kendala apapun. Mereka mengambil KTP, tanda tangan bahwasanya mereka selamat, mereka pulang. Nah, di situ Mas Arya ini dan Mas Rangga berpamitan dengan Mas Tris, bahwasanya mereka mengucapkan terima kasih. Mas Tris, bener-bener Mas, ini terutama si Arya bilang, baru Mas ini aku mendaki bener-bener, aku ini mendapatkan pengalaman pelajaran yang sangat berharga bertemu dengan jenengan. Mas, tetap keep kontak ya Mas, kita jangan lost kontak, kita jalin silaturahmi, nanti kita mendaki bareng lagi Mas setelah ini Mas. Nah, Mas Tris ini cuma tersenyum dan menjawab, "J Mas, sami-sami." "Iya Mas, sama-sama." Ya, kita sesama pendaki harus saling mengedukasi, harus saling mengingatkan bahwasanya yang menyeramkan di gunung ini bukan bangsa lelembut atau dedemit, akan tetapi lebih kepada pendaki-pendaki yang agak kesadarannya ini rendah mengenai sampah. Nah, setelahnya mereka pun bertukar nomor WhatsApp kan, nomor handphone. Mereka berdua berpisah di base camp itu. Jadi Mas Tris ini pulang dengan 4 orang temannya ini menuju ke Malang, dan Rangga, Arya ini pulang menuju ke Surabaya dengan sepeda motornya. Nah, sesampainya di Surabaya, sebelum Rangga ini pulang ke rumah, Rangga bilang sama Arya sekali lagi, "Ya, terima kasih yo ya. Aku benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat berharga. Insya Allah ya, setelah ini aku mau rutin naik gunung. Kamu mau ya nemenin aku terus naik gunung, walaupun nanti cuma berdua atau dengan teman-teman yang lain, pokoknya aku naik gunung lagi habis ini." Arya ini tersenyum. Dia pun senang kalau sahabatnya ini ternyata menikmati betul pendakian ketika dia mengajak. Jadi namanya orang mengajak kan, ketika yang diajak ini senang kan, dia juga merasa puas, merasa bangga. Nah, semenjak dari kejadian yang mereka alami dalam pendakian di Gunung Arjuna Via Purwosari tersebut, Mas Rangga ini benar-benar berubah cara pandangnya dalam kebudayaan Jawa. Yang tadinya Mas Rangga ini benar-benar acuh tak acuh mengenai kebudayaan Jawa, yang menurut Mas Rangga pada waktu itu kuno, yang pada waktu itu ketinggalan zaman. Jadi Mas Rangga ini lebih ke arah modern karena dia seorang drummer rock gitu kan tadinya. Akhirnya dia ini menyukai kebudayaan Jawa, bahkan mempelajari. Mas Rangga benar-benar mempelajari yang namanya kebudayaan Jawa, dari mulai weton, dari mulai hari pasaran, dari mulai
keris, Tosan Aji, semuanya dia pelajari benar-benar sampai sejarah Jawa itu dia pelajari. Jadi dimulai dari sejarah Perang Jawa, Perang Diponegoro yang kita kenal dengan itu dipelajari semuanya oleh Mas Rangga ini. Sampai pada akhirnya Mas Rangga ini luar biasanya sampai hari ini dia ini masih naik gunung dengan Mas Arya, masih aktif walaupun kondisinya pada tahun sekarang 2023 mereka berdua ini sudah bekerja, mereka sudah menikah, mereka sudah punya anak, tapi mereka berdua ini masih sering naik gunung sampai hari ini. Itu hal yang luar biasa. Dan Mas Rangga ini sampai hari ini benar-benar menjadi seorang kolektor benda-benda yang berbau dengan kebudayaan Jawa, seperti benda-benda kuno, seperti cincin, seperti Tosan Aji, keris, wayang kulit dan lain sebagainya. Dan itu komplit di rumahnya. Bahkan buku-buku mengenai peradaban Jawa, sejarah Jawa dia punya, pelajari semua, benar-benar suka. Akan tetapi dia masih menjadi seorang drummer rock tanpa meninggalkan kebiasaan lamanya itu, hobi lamanya. Jadi antara hobi yang drummer rock itu sama dia menyukai kebudayaan Jawa sampai sekarang ini bersinkronisasi dalam kehidupannya Mas Rangga ini. Nah, Mas Rangga ini menutup ceritanya kepada kami ini bahwasanya kadang ada beberapa ataupun segelintir orang yang menganggap kalau orang yang mengoleksi seperti cincin, seperti keris dan lain sebagainya ini syirik. Ya. Nah, di situ Mas Rangga meminta kami untuk menuturkan bahwasannya itu adalah kearifan lokal. Nah, yang namanya kearifan lokal ini kan kita harus menjaga kebudayaan agar jangan sampai luntur dari bumi Nusantara. Nah, kalau kita sekedar mengoleksi itu ya tidak apa-apa menurut Mas Rangga. Akan tetapi jangan itu dijadikan klinik dalam artian diisi dengan energi yang saya katakan energi spiritual. Itu yang menjadikan nantinya itu tidak boleh kita ini koleksi. Kalau sekedar mengoleksi saja menurut Mas Rangga itu tidak masalah, karena itu juga bagian dari kearifan lokal. Baik, kira-kira seperti itulah apa yang sudah dialami oleh Mas Rangga dan Mas Arya ini ketika mengalami pendakian di Gunung Arjuna via jalur Purwosari, dan mereka bertemu dengan Mas Tris yang ternyata ini pendaki senior, dan mereka berdua merasa teredukasi bahwasanya beberapa mitos yang berkembang di gunung ini sebenarnya tidak benar menurut Mas Tris. Nah, menurut kami sendiri, tim dari channel ini, kami berlepas diri dari hal tersebut dalam artian benar atau tidaknya kami sendiri juga wallahu alam. Akan tetapi yang namanya bangsa lelembut dunia lain ini jelas ada, karena kita justru mengimani bahwa dunia mereka juga ada. Mereka ini hidup bersama kita dan mereka itu ada di antara kita. Nah, akan tetapi kan kita sebagai manusia ini tidak boleh sampai kita ini takut, sampai kita ini merasa diinjak-injak oleh bangsa mereka, karena derajat kita sebagai manusia ini jelas lebih tinggi daripada bangsa jin seperti mereka. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suma Arga pamit undur diri. Salam Lestari, salam Rimba.